Ada beberapa hal penting yang sama-sama kita perhatikan ketika kita berada pada bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Usikum wa iyaya. Para pemirsa UGD TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah izinkan kita kembali untuk berjumpa dengan bulan Sya'ban, yang mana Sya'ban merupakan sebuah momentum yang dijadikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka ada beberapa hal penting yang sama-sama kita perhatikan ketika kita berada pada bulan Sya'ban. Karena Sya'ban yang pertama, syahrun yaghfulun nasu anhu, yakni merupakan bulan yang sering kali dilalaikan atau dilupakan oleh kebanyakan manusia. Ketika kaum muslimin memasuki bulan yang ketujuh, yakni bulan Rajab, mereka berantusias, bersemangat di dalam menggapai keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Rajab, sehingga biasanya kaum muslimin merasa kelelahan. Dan kemudian di bulan yang ke-8, pada bulan Sya'ban, mereka mengistirahatkan dirinya dengan beriftirat, berasumsi agar mereka memiliki energi, memiliki tenaga untuk dapat memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan yang sudah ditargetkan. Di samping itu, bulan Ramadan dengan berbagai macam kemuliaannya, kemudian kaum muslimin menganggap bahwa Ramadan penuh dengan kemuliaan yang memang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain, sehingga bulan Sya'ban ini seolah-olah tertutupi oleh kemuliaan bulan suci Ramadan, sehingga bulan Sya'ban ini terlalaikan dan terlupakan. Sya'ban merupakan jembatan penghubung antara kita dengan bulan suci Ramadan. Terbukti kemenangan di lembah Badar yang disaksikan oleh makhluk alam semesta, dan itu menjadi kemenangan yang legendaris. Itu para kaum muslimin sudah mempersiapkan sedemikian rupa pada bulan Sya'ban. Maka sukses tidaknya seorang hamba di dalam beribadah pada bulan suci Ramadan sangat bertalian erat dengan kesiapan pada bulan Sya'ban. Bertahan beribadah di dalam keadaan situasi semua manusia lalai itu adalah suatu fadilah, yakni suatu keutamaan, yang mana diibaratkan seperti seorang yang berhijrah. Sebab kesulitan yang dialami oleh orang yang berhijrah ada kemiripan dengan orang yang mempertahankan kebaikan pada bulan Sya'ban. Para pemirsa UGD TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang ketiga yang menjadi perhatian kita bersama ketika kita berada pada bulan Sya'ban adalah fa'ahibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah suka, sangatlah senang apabila amalnya diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan posisi beliau sedang berada dalam posisi berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan, menyempurnakan puasanya sebulan penuh melainkan bulan Ramadan. "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban," dan aku tidak pernah melihat beliau puasa sebanyak puasanya pada bulan seperti puasanya pada bulan Sya'ban. Inilah ibadah yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ibadah puasa,
yang mana ibadah ini merupakan ibadah yang pahalanya langsung ya Allah yang memberikan. Kalaulah kita mengerjakan sholat, orang lain tahu kalau kita sedang sholat. Kalaulah kita mengerjakan umroh ataupun haji, maka orang lain pun tahu ya, melihat kita sedang mengerjakan umroh ataupun haji. Pun dengan sedekah, ketika kita bersedekah, maka orang lain pun tahu kalau kita sedang bersedekah. Tetapi dengan berpuasa ini, maka yang tahu hanyalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyatakan bahwasanya puasa ini adalah untuk Allah, dan Allah lah yang akan langsung memberikan pahalanya. Para pemirsa UKD TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita di bulan Sya'ban ini diberikan kesempatan untuk senantiasa melakukan pemanasan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah dengan memperbanyak puasa, kemudian membaca Al-Quran dan sebagainya. Bagaimana kita akan mampu untuk bertahan membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz pada bulan suci Ramadan, sementara pada bulan Sya'ban kita tidak mempersiapkannya. Bisa jadi kita membaca 1 juz, 2 juz, 3 juz, hingga 5 juz setiap hari pada awal-awal bulan Ramadan. Tetapi pada hari-hari selanjutnya pada bulan Ramadan, mungkin kita sudah mengalami kelelahan, kita sudah mengalami keletihan karena sebelumnya tidak pernah kita latih sebelumnya pada bulan Sya'ban. Para sahabat, orang yang hebat, mereka mempersiapkan sebelum bertanding. Mereka sebelum masuk ke bulan Ramadan, mereka berlatih pada bulan Sya'ban untuk memperbanyak puasa, untuk memperbanyak tilawah dan sebagainya. Maka seorang yang terlatih, mereka tidak mengandalkan kemampuannya secara spontanitas, tetapi mereka berlatih terus sehingga di kesempatan mendatang mereka dapat memaksimalkan dengan amalan-amalan yang sudah menjadi targetan. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.